Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oke, shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Ya, saya percaya walaupun kita tidak bersekutu bersama di dalam gereja, tetapi kita boleh beribadah bersama, satu hati, satu roh untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan hati kita akan berdoa, kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Tuhan yang selalu memberkati, melindungi kami pada saat pagi hari ini pun Tuhan. Kami bersyukur kami boleh beribadah, memuji, menyembah-Mu sekalipun kami tidak dapat berkumpul bersama di dalam gedung gereja, tetapi kami tahu ketika kami menyembah, memuji-Mu, Tuhan hadir di tengah-tengah setiap ibadah kami, setiap Tuhan Yesus kehidupan kami, sehingga kami mengalami berkat-berkat dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya.
ketika kami memanggil nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir Tuhan di dalam setiap persekutuan kami dengan Engkau Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan kami mau berkirang, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi mula pujian syukur kami. Di dalam nama Yesus yang siap bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, kita akan bersuka cita bagi Tuhan. Mari kita serukan nama Tuhan, kita agungkan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. telinga kita untuk menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tak usah aku takut. Tak usah Tak usah ku bimbang.
Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami naikkan puji, hormat dan syukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih beri kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Oh Tuhan, tolonglah pemberitaan firman ini. Walaupun pemberitaan firman ini disampaikan secara tidak langsung, namun hamba-Mu berdoa kiranya Roh Kudus bekerja sementara firman disampaikan akan menjamah, menyentuh, menguatkan, menghibur setiap umat-Mu yang mendengar. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang disampaikan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita agak berbeda daripada hari-hari sebelumnya. Saya tidak bisa berjumpa dengan Bapak Ibu secara langsung dalam penyampaian firman ini. Tapi kita percaya, saya percaya, ketika saudara dengarkan firman ini ada kekuatan yang luar biasa mengalir oleh karena Roh Kudus disampaikan lewat kebenaran hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya beri judul menghadapi masa sukar. Sekali lagi, menghadapi masa sukar. Masa sukar yang terjadi sekarang ini tidak perlu sebenarnya kita heran. Kenapa saudara-saudara? Karena Alkitab jauh sebelumnya sudah memberitahukan akan apa yang akan terjadi. Saya awali kebenaran firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Garis bawahi kata masa yang sukar. Apa yang dimaksud dengan masa sukar itu, saudara-saudara? Pengertian daripada masa yang sukar dalam bahasa Alkitab ada kalepos, yang berarti masa yang amat sukar, masa kesusahan besar, suatu keadaan yang tidak bisa lagi terkontrol, tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Baik dalam hal ekonomi, politik, sosial, keamanan, bahkan seperti situasi yang terjadi sekarang ini. Seluruh dunia mengalami masa yang sukar dengan apa yang disebut dengan virus corona. Sepertinya manusia tidak mampu, tidak sanggup. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi masa sukar dalam hidup kita, maka pertanyaannya hari ini adalah apa yang harus kita lakukan menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit seperti ini, Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih. Hal yang pertama, saudara-saudara, 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga, Alkitab berkata, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa.
Yosafat bersama dengan rakyat Yehuda pernah mengalami satu malapetaka bencana ketakutan yang luar biasa pada zamannya. Sampai akhirnya Alkitab berkata Yosafat menjadi takut. Sebagai seorang pemimpin dia takut. Lalu dalam ketakutannya itu, saudara-saudara, dia ambil keputusan. Keputusan apakah yang dia ambil? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan pada masa yang sukar seperti ini? Yang pertama, mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Saya percaya ada maksud Tuhan yang jauh lebih baik dalam keadaan seperti ini. Maksud Tuhan yang luar biasa secara positif. Kita dapat lihat saudara-saudara, pada akhirnya orang lebih banyak mencari Tuhan. Lebih takut baru ingat Tuhan di masa sukar seperti ini. Yosafat memberikan contoh yang sangat baik untuk diteladani oleh setiap kita yang sedang diperhadapkan dalam situasi sulit atau situasi yang sukar di saat sekarang ini. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Bukan hanya dirinya, tapi dia mengajak semua orang, mengajak seluruh rakyat Yehuda untuk mencari Tuhan. Dan sambil mereka berpuasa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada liburan tanggal 25 Maret yang barusan kita lewati, saya mengajak banyak orang untuk berdoa dan berpuasa. Selain jemaat, keluarga besar saya, kumpulan arisan yang saya ada di dalamnya, saya serukan mereka untuk berdoa, berpuasa di hari itu. Memang ada yang menanggapinya dengan baik dan positif. Ada yang menanggapinya dengan biasa saja. Bahkan ada orang yang tidak mau tahu dengan seruan itu. Tetapi tidak apa-apa, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai hamba Tuhan saya menyerukan itu. Maka hal yang pertama saudaraku, dalam situasi sulit sukar ini, maka setiap kita harus lebih sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Melalui doa, melalui puasa, melalui pembacaan Alkitab, kita berdiam diri di kaki Tuhan. Kita harus rela dan siap melepaskan keegoisan kita, kesenangan diri kita sendiri yang selama ini kita kurang peduli akan persekutuan dengan Tuhan. Kita mengandalkan banyak hal dalam diri kita. Kita lupa pada Tuhan. Tapi lewat peristiwa yang terjadi hari-hari ini, Tuhan ingatkan kita kembali pada kehendak Allah, yaitu mencari Tuhan melalui doa, melalui puasa. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana kita bersikap pada saat menghadapi masa sulit, masa sukar seperti ini? Kembali dalam 2 Tawarik pasal 20, saya baca ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Tadi saya sudah singgung sedikit di awal. Saya mengajak banyak orang. Maka yang kedua saudara, yang harus kita lakukan pada masa-masa seperti ini, sama seperti yang Yosafat lakukan. Mengajak orang lain untuk mencari Tuhan.
Salah satu hal yang sangat menarik, sangat baik yang kami lakukan saat sekarang ini, saudara. Ketika pemerintah berkata bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak orang-orang yang terdekat. Saya mengajak istri, mengajak anak-anak, mengajak orang-orang yang tinggal bersama saya untuk lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tanpa kita sadari, saudara-saudara, belakangan ini hubungan kita dengan Tuhan, fellowship kita dengan Tuhan, fellowship kita dengan keluarga dalam kaitannya dengan Tuhan begitu renggang. Oleh karena kesibukan kita masing-masing. Tidak ada lagi kesehatian, kesepakatan ketika kita berkumpul di hadapan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, saya percaya di antara Bapak Ibu juga banyak yang melakukan hal ini. Saya percaya itu. Yang tadinya suami istri tidak pernah berdoa bersama, sekarang berdoa bersama. Yang tadinya ada anak-anak kita yang tidak mau peduli dalam doa bersama, sekarang dia berdoa bersama. Yang tadinya ada orang yang malas, tidak mau datang beribadah karena merasa kuat, sekarang dia datang mencari Tuhan. Saudara-saudara, ajaklah sekarang orang-orang yang bisa saudara jangkau. Tidak harus berkumpul bersama-sama dengan kita seperti yang dilakukan Yosafat. Mereka memang berkumpul bersama-sama. Ya, mereka berkumpul bersama-sama dari semua kota. Tapi dalam situasi seperti yang kita alami sekarang, saya sarankan kepada mereka, berdoa di rumah masing-masing. Berdoa di tempat di mana engkau berada. Saudara-saudara, ini kebenaran yang kedua yang dapat kita lakukan. Ajak orang lain. Ajak orang lain untuk mereka bersama dengan kita mencari Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saatnya untuk mengajak semua anggota keluarga kita. Ada suami, ada istri, ada anak-anak untuk bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Lupakan semua kekecewaan terhadap orang-orang yang kita tidak sukai, yang menghambat dan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Bukankah ada orang berkata, saya tidak mau ke gereja itu. Kenapa? Saya tidak mau beribadah. Kenapa? Sakit hati saya dengan orang di situ. Sakit hati saya dengan jemaat. Sakit hati saya dengan pendeta. Sakit hati saya dengan gembala sidang. Sekarang waktunya lupakan itu. Mari kita bersama-sama untuk datang memuji Tuhan. Yang ketiga, saudara. Dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Ayat 9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, supaya Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan selain mencari Tuhan, mengajak orang datang kepada Tuhan? Maka yang ketiga, berseru kepada Tuhan. Berseru, berteriak kepada Tuhan. Cara terbaik yang harus kita lakukan di masa sukar ini adalah berseru. Berseru kepada Tuhan, di mana kita dapat memohon belas kasih.
Dalam seruan kita memang kita tidak boleh memaksa Tuhan. Dalam seruan kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Dalam seruan kita hanya memohon belas kasihan Tuhan atas kita. Mazmur pasal 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Berseru kepadaku. Apa yang kita serukan hari-hari ini? Serukan kepada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan dosa kita, pelanggaran kita, ketidakseriusan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, ketika berdoa di hadapan Tuhan, saya teringat dengan satu beban yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saudara sadar atau tidak, sebenarnya banyak orang di gereja sudah tidak sungguh-sungguh beribadah. Mengkhianati Tuhan, melecehkan Tuhan. Orang tidak bernyanyi lagi serius dengan Tuhan di gereja. Orang tidak menyembah Tuhan lagi dengan serius di gereja. Orang tidak mendengarkan firman Tuhan lagi dengan serius di gereja. Kebanyakan jemaat hadir di gereja, tapi mengerjakan banyak hal. Di gereja sekarang ini mulai dari gereja kecil sampai gereja besar, gereja di kota sampai di pedesaan. Badan kita ada di gereja tapi hati kita jauh. Itu sebabnya Alkitab pernah berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada. Bagaimana hati kita tidak jauh? Ketika kita beribadah kita tidak enggan sambil membuka internet, membuka handphone kita. Sambil kita chattingan sama seseorang, membalas WA, membalas Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Sesekali kita menatap pendeta yang sedang berkhotbah di depan sambil mengangguk-angguk. Tapi sebenarnya itu hanya retorika semata, formalitas semata. Itu sebabnya pada kesempatan seperti ini berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kami sudah berdosa. Tuhan, kami sudah jauh. Tuhan, kami sudah melecehkan nama-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kini saat, kini waktunya bahwa kita harus berseru kepada Tuhan. Yang keempat, 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Banyak orang berkumpul, banyak orang beribadah, banyak orang berseru, tapi dia tidak yakin akan seruannya. Maka yang keempat, saudara-saudara, menghadapi masa yang sukar ini kita harus ingat, kita harus percaya bahwa keselamatan ada di dalam Tuhan. Amin, saudara. Keselamatan ada di dalam Tuhan. Percuma kita berseru, berteriak kalau kita tidak percaya. Percuma kita berkumpul, berdoa, kita tidak percaya. Tetapi kepada Yosafat, seruan itu berkata, jangan kamu takut. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, keselamatan ada di tangan Tuhan.
Keselamatan ada di tangan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan tidak ada di sana, semua jadi sia-sia. Ada saatnya, ada waktunya. Setiap orang akan menyerah di hadapan Tuhan dan berkata, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kesombongan kita, keegoisan kita harus dibuang, harus dilepaskan. Sembari berkata, Engkau sanggup melakukan segala berkat. Kami terbatas dalam segalanya, tapi kami yakin Tuhan sanggup melakukannya. Kita harus sadar bahwa kekuatan kita terbatas dalam segala hal. Di saat kita berdoa, di saat kita beribadah, berseru kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa Dia akan menyelamatkan dan menolong dan mendengar doa kita. Haleluya, haleluya. Percayai, tetap yakin, tetap percaya. Segala sesuatu terjadi supaya kita makin yakin, makin percaya, makin bergantung kepada Tuhan dan kekuatannya. Yang kelima, yang terakhir. 2 Tawarik pasal 20 ayat 18 dan 19. Alkitab berkata, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ayat 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Garis bawahi di dalam ayat 18, menyembah kepadanya. Di ayat 19, menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan suara nyaring. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Bagian yang terakhir, yang kelima. Kenakanlah selalu jubah pujian dan penyembahan. Naikkanlah pujian penyembahan kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yosafat. Mereka menyembah. Bapak Ibu sedang berkumpul di rumah, lebih banyak berkumpul hari-hari ini di rumah. Saudara-saudara, apa yang saudara lakukan? Berlutut di hadapan Tuhan, naikkan pujian, pengagungan, penyembahan kepada Tuhan. Yang menandakan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Lalu saudara-saudara, setelah 5 hal ini mereka lakukan, apa yang Tuhan perbuat? Saya baca ayat 27 dan 29. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. 29. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai orang percaya kepada Tuhan, imani, yakini bahwa Tuhan akan membela kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kemenangan terjadi, kelepasan terjadi, perlindungan Allah terjadi. Oleh karena mereka datang merendahkan diri, berseru sembari mereka menaikkan pujian penyembahan pada Tuhan. Ini yang dapat kita lakukan pada masa sulit, pada masa sukar seperti ini. Kita tidak berdaya, kekuatan kita, kemampuan kita hanya ada
pada lutut, pada sikap hati yang merendah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, firman telah hamba-Mu sampaikan. Kiranya seluruh umat-Mu yang mendengarkannya boleh mengambil bagian seperti yang dilakukan oleh Yosafat. Kami makin erat bersekutu dengan Tuhan, makin sungguh-sungguh mencari perkenan-Mu, makin percaya bahwa Tuhan mampu menolong kami. Dan kami selalu menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Sekali lagi hamba memohon, berkati, pelihara kami, pelihara umat-Mu, lindungi kami. Kami mohon sekali lagi, biar belas kasihan-Mu turun dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik Bapak dan Ibu saudara-saudara, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita ini, kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Engkau Allah pencipta langit dan bumi, yang berkuasa dan berdaulat atas alam semesta. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu dari gereja-Mu, Gereja Bethel Indonesia Avia Cemara, datang bersatu hati, berseru menengadah kepadamu Bapa, memohon belas kasihan-Mu untuk apa yang sedang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan kami, terjadi atas dunia, terjadi juga atas bangsa kami. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia, di mana kami tinggal, di mana kami beribadah. Engkau memberkati pemerintahan kami, khususnya presiden kami diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan-keputusan di masa-masa sulit, masa sukar seperti yang terjadi sekarang ini. Sehingga setiap tindakan mereka adalah tindakan yang baik, yang hasilnya dapat dinikmati oleh semua rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, para perawat di rumah sakit, dan juga doakan keluarga mereka. Kami tahu perjuangan mereka tidak mudah Bapa. Beban mereka tidak mudah. Mereka mau menyelamatkan nyawa orang lain, tetapi mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Dan dari berita yang kami dengar, sudah ada beberapa dokter, beberapa perawat yang akhirnya harus meninggal karena mempertahankan nyawa yang lain. Kuatkan keluarga mereka. Dan para tim medis yang sedang bekerja hari-hari ini, kerja lebih ekstra, Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Tuhan lindungi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus Kristus. Juga hari ini kami berdoa untuk gereja-Mu, umat-Mu di seluruh Indonesia. Biar kami bersatu hati, bersatu padu mendukung semua kebijakan-kebijakan pemerintahan kami. Lindungi seluruh hamba-hamba-Mu, gereja-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada.
Bahkan secara khusus hari ini hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Berkati Ibu Gembala, Ibu Novi, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Seluruh staf penggembalaan di Avia ini diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sidang jemaat yang hadir, ataupun sedang mereka tidak hadir, dijamah, ditolong, dilindungi oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, berkati gereja ini, berkati daerah Cemara, supaya lewat peristiwa ini, orang-orang yang di daerah ini, yang mencari kesenangan-kesenangan sesaat, mereka pun pada akhirnya datang untuk mencari Tuhan. Penuhi dan pakai gereja-Mu, GBI Avia Cemara, untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu, sehingga umat-Mu boleh datang pada Tuhan dan orang banyak di sini datang mencari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan masa depan bangsa kami, masa depan pelayanan kami, masa depan keluarga kami, masa depan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak, sebentar kami pulang. Kami mohon perlindungan darah Yesus menutup bungkus seluruh sidang jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bukakan hatimu. Tadahkan tanganmu ke surga. Aminkan firman ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memimpin, menghibur, dan menyertai kita sekalian. Hari ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Shalom. Sampai berjumpa kembali. Tuhan